Halo, selamat datang kembali di podcast saya Amalia Sustikarini. Saat ini melalui Zoom, saya terhubung dengan Sadia Ma'ruf di Indonesia. Sadia Ma'ruf adalah seorang komedian perempuan Indonesia, profesional interpreter dan aktivis. Menyelesaikan pendidikan sarjana dan pasca sarjananya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Sadia dikenal kerap menyuarakan kritiknya terhadap diskriminasi gender dan kekerasan agama melalui jalur komedi. Beliau memperoleh The Vaclav Havel Prize for Creative Design pada acara di Oslo Freedom Forum pada bulan Mei 2015 serta merupakan salah satu penerima BBC 100 Women Awards di tahun 2018 untuk usaha-usahanya dalam menangkal ekstremisme Islam dan kekerasan terhadap perempuan. Saya akan berbincang-bincang dengan Mbak Sadia tentang humor, komedi dan politik Indonesia, posisi pekerja seni dan kreatif di masa krisis, serta posisi komedian perempuan Indonesia. Di penghujung acara, jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan update tentang episode baru dan menarik lainnya. Mari simak perbincangan saya dengan Sadia Ma'ruf berikut ini. Assalamualaikum Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa bergabung di podcastnya. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas sekali. Walaupun tadi Mbak Dia bilang katanya sedang di kebun kampung ya, di Pekalongan ya, di Batang, ternyata suaranya itu kayaknya sama kualitasnya Mbak dengan Wow. dengan apa? Dengan di kota-kota besar lainnya di dunia lah Mbak. Nggak kalah nih Batang nih ininya. Nggak kalah dengan kota-kota besar. Oke, Iya. Oke, gini Mbak, baru-baru ini kan terjadi tekanan dialami oleh Bintang Emon, seorang komika Indonesia ya Mbak ya, karena kritikannya terhadap kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Nah, komedi kan memang adalah salah satu bentuk resistensi terhadap kekuasaan Mbak. Indonesia sendiri sebetulnya sudah mengenal ini ya Mbak ya, ada beberapa seniman kita ataupun juga misalnya penyair ya, yang sampai harus dihilangkan gitu kan, karena kritikannya terhadap Betul. tirani lah atau kekuasaan yang abusive seperti itu. Nah, kalau untuk bidang komedi sendiri nih Mbak, menurut Mbak Dia sejauh mana sih Mbak peran komedi dalam menyuarakan resistensi dan kritik sosial di Indonesia Mbak? Iya, sepanjang sejarahnya komedi memegang peranan penting, karena di dalam situasi yang represif ya bisa dibilang, dalam situasi yang represif dan tidak demokratis, itu ruang-ruang bersuara menjadi sangat terbatas. Saya ingat salah satu karya besar Seno Gumiraji Dharma juga ya, yang berjudul Jika Jurnalisme Dibungkam, Sastra Yang Harus Bicara. Jika jurnalisme dan sastra dibungkam juga, saya kira kesempatannya jatuh pada komedi. Komedi by nature itu memampukan kita untuk membahas atau mendiskusikan isu-isu yang paling sulit dibahas sekalipun, karena sifat komedi itu memberi jarak antara kita dengan isu-isu yang dibahas. Artinya ketika kita misalnya duduk di sebuah gedung pertunjukan, menyaksikan stand up comedian katakanlah ya, atau seniman monolog seperti Pak Butet Kertarejasa menyampaikan materinya atau menyampaikan guyonan-guyonannya, itu kita semua meskipun sepenuhnya menyadari bahwa yang disampaikan adalah kritik politik, tetapi karena bungkusnya adalah humor, itu seolah-olah kita bersama-sama dalam celebration of laughter. Teorinya Lawrence Emmons bilang seperti itu, sehingga pesan-pesannya bisa disampaikan dengan lebih efektif dan less agresif, seolah-olah less agresif, padahal ya yang aspirasi yang disampaikan sama atau bahkan lebih tajam karena difasilitasi oleh satir. Saya ingat sekali Pak Butet Kertarejasa terutama itu dengan monolog-monolognya persis pasca Orde Baru,
sampai terakhir karakter beliau sebagai pekerja rumah tangga pada saat itu disentilan-sentilun dengan maestro juga Slamet Raharjo. Yang akhir-akhir ini kok ruang untuk demikian makin Berkurang ya, Mbak. ruang untuk kritik sosial melalui komedi itu makin menyempit. Kemudian kalau bicara soal efektivitas komedi sebagai kritik sosial, tidak dilupakan juga Warkop DKI misalnya. Oh iya, betul. Warkop DKI itu banyak yang menyebut sebagai slapstick misalnya. Banyak yang berkeberatan di tengah masyarakat yang makin woke sekarang ini ya. Banyak yang berkeberatan atas konten-konten film ala Warkop yang menampilkan perempuan-perempuan berbikini misalnya, eksploitasi dan objektifikasi perempuan. Tetapi yang harus diingat adalah kalimat tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Saya kira sebagai tokoh-tokoh komedi yang juga sangat terlibat dengan aktivisme pada zamannya, Warkop DKI sedemikian sadar untuk membuat karya film yang quote unquote dapat diterima dan lolos sensor. Pada waktu itu kan lembaga sensor film sangat ketat itu kan, dapat diterima dan lolos sensor hanya untuk mempertahankan peringatan itu gitu. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Bagi saya itu adalah salah satu kalimat paling subversif yang paling subversif yang pernah saya dengar, karena tertawa itu seharusnya something natural, tertawa itu seharusnya sesuatu yang keseharian saja, tetapi akhirnya kok sebelum tertawa itu dilarang, sedemikian banyaknya yang sudah dilarang sampai kita harus hati-hati nih sebelum tertawa itu dilarang. Jadi luar biasa ketika kalimat itu bisa lulus sensor. Lembaga sensor film pada zamannya ternyata tidak terlalu memahami satir mungkin. Jadi sejarahnya panjang dan sudah dilakukan oleh banyak pihak. Saya ingat juga Sri Mulat, sebenarnya Sri Mulat komedi tradisional, kita tidak bisa tidak mention Sri Mulat ya. Sri Mulat komedi tradisional itu salah satu joke yang saya ingat adalah bagaimana caranya, dan ini mereka ulang berkali-kali di berbagai act mereka ya, bagaimana caranya membuat telur satu bisa bertahan selama 1 bulan. Caranya itu adalah telurnya direbus ya kan, telurnya direbus, habis itu dikupas, habis itu ambil nasi, suapkan nasi, ambil telurnya dicium, ditaruh. Habis itu bagi saya itu amat luar biasa, karena kalau kita bicara Orde Baru, kritik terhadap pemerintah Orde Baru sekecil apapun adalah berbahaya. Pun kritik terhadap situasi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan gitu, situasi dan akhirnya yang muncul adalah seperti itu, sedemikian miskinnya masyarakat sehingga telur satu harus bertahan 1 bulan. Dengan cara dicium itu tadi ya. Iya. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang terjadi pasca reformasi, karena kita lihat saya kira sentilan-sentilun di Metro TV itu masih tayang sampai masa pemerintahan Presiden SBY kalau tidak salah. Presiden SBY kalau tidak salah, dan kemudian makin hari kita merasakan kok mau berkarya tuh pasti mikir loh, padahal kita udah tahu persis nih yang mau dikritik apa gitu, pasti mikir. Saya ingat pada waktu itu bertemu dengan almarhum Arswendo Atmawiloto di acara talk show Rossi di Kompas TV, itu beliau menanyakan pada saya, anak-anak muda sekarang kok isunya, anak-anak muda sekarang yang berkomedi, stand up comedian dan sebagainya, kok isunya banal sekali gitu. Isunya banal sekali. Ini
karena takut atau karena tidak punya referensi, maksudnya tidak terlalu engage dengan diskusi sosial politik dan lain sebagainya. Saya bilang anak-anak muda sekarang sebenarnya engage kayak gitu, sebenarnya engage well, sebagian tidak engage ya, kita tahu anak-anak muda gen milenial muda sampai Gen Z kan punya caranya sendiri. Saya kira punya caranya sendiri, bukan tidak bisa serta-merta. Di sisi lain juga faktor takut itu tidak bisa dipungkiri ada gitu, karena misalnya UU ITE misalnya yang sering yang seharusnya bisa melindungi warga negara, misalnya melindungi warga negara dari salah satunya yang sedang marak dibicarakan juga, kekerasan gender berbasis online, kekerasan berbasis gender online KBGO itu. Tetapi akhirnya juga digunakan secara arbitrary untuk fighting against freedom of expression. Artinya kita berada dalam situasi yang serba uncertain gitu. 20 tahun reformasi 2018 kemarin, 20 tahun reformasi, kita berharap bahwa hak-hak kita sebagai warga negara di dalam demokrasi makin terjamin, tetapi kalau sekarang makin uncertain. Tentu saja pihak yang berkuasa akan bilang bahwa kami memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi, tentu saja gitu kan, memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi. Tetapi di sisi lain kita juga akhirnya disibukkan dengan pihak-pihak yang kita tidak tahu dari mana gitu. Pihak-pihak yang kita tidak tahu dari mana, kita tidak tahu siapa yang menggerakkan, dari mulai buzzer, ormas, netizen julid dan lain sebagainya. Maksudnya itu yang akhirnya membuat komitmen terhadap demokrasi, let me rephrase, bukan komitmen terhadap demokrasi, itu akhirnya yang membuat demokrasi kita belum bisa benar-benar dirasakan sebagai satu sistem yang menjamin kebebasan warga negara, terutama kebebasan berekspresi. Kalau kita mau bilang, oh ya ini negara nih yang begini nih kayak gitu, itu juga, oh enggak, bukan negara, ini mah buzzer, kita nggak tahu siapa yang menggerakkan dan lain sebagainya kayak gitu. Maksudnya ditempatkan pada situasi di mana semua orang bisa berspekulasi atas apapun, dan mereka yang berkarya akhirnya takut tanpa tahu yang ditakutin siapa. Nah, sangat berbeda dengan rezim otoriter Orde Baru yang udah jelas gitu kan. Kamu salah ngomong, either di penjara atau hilang, udah gitu kan. Kalau sekarang rasanya akhirnya jadi bertentangan atau ada lawan dengan sesama kelompok masyarakat sendiri gitu Mbak ya, karena itu tadi ya banyak sekali aktornya gitu ya. Banyak sekali aktornya, kita juga tidak tahu siapa yang menggerakkan dan lain sebagainya. Belum lagi polarisasi politik masa pemilu yang cukup memprihatinkan bagi sistem demokrasi kita. Akhirnya menyebalkan sih sebetulnya, memprihatinkan dan lama-lama makin menyebalkan. Terlalu halus ya. Terlalu halus bicara memprihatinkan. Terlalu halus. Baik, kita bicara yang terang-terangan aja, merusak sendi-sendi demokrasi. Tadi kita sudah berbincang tentang bagaimana ya peran komedi dalam menyuarakan eksistensi dan kritik sosial di Indonesia. Nah, sekarang juga ada contoh menarik sebetulnya kan Mbak ya. Di sisi lain kita melihat cukup banyak komedian yang kemudian terjun ke dunia politik gitu. Salah satunya kan Presiden Ukraina ya, mungkin salah satu contoh yang paling bisa kita angkat lah ya, Volodymyr Zelensky ya Mbak ya. Dari level nasional kita ada Miing Bagito, kemudian Eko Patrio dan Komar. Mungkin saya agak lupa mungkin saya kurang juga menyebutkan yang lain yang menjadi anggota legislatif gitu. Bagaimana Mbak Sadiah memandang fenomena masuknya komedian ke ranah politik ini Mbak? Positif atau kenapa sih mereka terpilih itu karena kita membutuhkan sosok pemimpin yang lucu atau gimana nih Mbak?
Ah, iya, cukup sulit cukup sulit mengomentarinya sebenarnya, tetapi saya mau, berjarak saja dengan apa yang terjadi di Indonesia Mhm dengan, mhm mhm. memperlihatkan, beberapa contoh betapa memang, komedian Mhm. itu ada kalanya 100% berjarak dengan politik dan Kekuasaan, rezim mhm. gitu, 100% well, salah ya kalau bicara berjarak dengan politik karena yang mereka lakukan adalah political act Betul gitu. betul, mhm. Jadi, berjarak dengan rezim ya, Mhm. 100% berjarak dengan rezim sangat diametral seperti yang Mhm. terjadi di Amerika Serikat sekarang ini Mhm misalnya, mhm. eee eee, hampir semua kalau tidak bisa dibilang semua gitu, Mhm. stand up comedian, bicara melawan, Presiden Amerika Serikat. Mhm. Pada saat ini Presiden Donald Trump. Oke. Tetapi pada masanya juga, komedian merasa bahwa, kita sudah tidak bisa gitu ya, kita sudah, tidak bisa bicara secara "terselubung" tanda kutip melalui satir. Oke. Kita sudah tidak bisa bicara melalui satir. Misalnya, salah satu contohnya adalah pada masa, George W. Bush. Mhm. Pada masa George W. Bush Presiden George W. Bush dengan berbagai kebijakan, publiknya, Mhm. itu, pada waktu itu, host late night shows, ada host, daily show Jon Stewart, pada waktu Mhm. itu masih Jon Stewart belum Trevor Noah, kemudian, Stephen Colbert, Mhm. itu menginisiasi turun ke jalan, dengan tagline dengan mengusung sanity rally gitu, Sanity rally, oke, mhm mhm. demo kewarasan gitu. Karena, itu sangat menarik karena, yang dilakukan komedian itu, seolah-olah tanda kutip insane kan, Mhm. insane gitu, menggila di panggung, bercanda, dan lain sebagainya gitu, Mhm seolah-olah mhm. insane tetapi, cara komedian memberikan perspektif tentang apa yang terjadi itu sesungguhnya mengembalikan sanity gitu, Oke. mengembalikan akal sehat, mengembalikan, perspektif berpikir masyarakat dengan cara menebalkan, isu-isu, penting yang mungkin masyarakat tidak terlalu lihat gitu ya, "Ini loh, kayak gini ini loh," gitu kan, Mhm kayaknya mhm. kayak gini ini loh. Kemudian saya juga ingat, pada waktu itu Jon Stewart juga kalau tidak salah, mohon maaf, Jon Stewart juga di Daily Show pada saat, penembakan di sekolah itu yang cukup, Oke. beberapa hari jadi headline di Mhm CNN. mhm mhm. Penembakan di sekolah itu dan dia, tampil live, di Daily Show, dia bawa kertas, dia coret-coret, eee, dengan penuh kemarahan Mhm. dan dia natap kamera dan sudah gitu, tidak Mhm. ada show hari ini Oke, gitu. mhm. Menunjukkan sedemikian, tidak ada show hari ini, tidak ada jokes hari ini, Mhm. this is not a joke, kita once and for all harus mengatasi ini gitu, Mhm. harus mengatasi ini, harus harus bertindak untuk menghentikan gun violence misalnya. Oke. Nah itu yang agak berjarak artinya, komedian, sebenarnya statement-nya adalah political statement Mhm gitu mhm. dan, komedian komedian apapun isu dan angle yang mereka pilih, sebagiannya adalah memang orang-orang yang engage gitu, orang-orang Oke. yang engage sehingga, saya kira, apalagi Bagito, Bagito, luar biasa, Iya. Pak, Miing dan teman-temannya dan Bagito juga mengalami, represi yang cukup cukup luar biasa di Mhm masa mhm. di masa mereka juga dan, Mhm. karya-karyanya juga banyak melontarkan Kritik sosial ya? melontarkan, Mhm. kritik sosial gitu. Jadi, eee, apa, saya kira keterlibatan orang di posisi-posisi politik itu bukan untuk dipertentangkan benar salah atau baik buruk karena, baik panggung politik dalam arti member of parliament atau di Mhm. eksekutif, Mhm. ataupun panggung komedi, eee, kesemuanya adalah kesemuanya adalah medium untuk bersuara. Mhm.
saya sendiri medium untuk bersuara, sehingga bukan sesuatu yang harus dibicarakan dari segi benar salah, baik buruk dan lain sebagainya, karena bukan itu gitu, bukan itu intinya. Tapi yang mereka lakukan di parlemen pun di panggung komedi pada dasarnya sama gitu, bersuara. Bersuara, menyampaikan aspirasi, karena yang saya yakini adalah komedi is about telling the truth. Saya sendiri secara pribadi juga memilih untuk saat ini, paling tidak, saya tidak bisa bicara selamanya ya. Saya tidak bisa bicara selamanya karena things change, people change, orientation change, dan our focus dan our method dan sebagainya juga change over time, dan we grow as a person, we grow as an artist. Jadi saya tidak bilang selamanya, tetapi saat ini bagi saya adalah bagian dari tanggung jawab moral saya sebagai komedian juga untuk berjarak, karena kondisi demokrasi yang demikian, dan polarisasi yang terjadi di masyarakat. Saya kira posisi komedian saat ini bicaranya bukan semata-mata apakah kita mendekat atau berjarak dengan kekuasaan, tapi bagaimana kita bisa membangun jembatan dan dialog melalui komedi. Cuma kan memang kita amati. Kayaknya muluk-muluk banget. Ini Mbak Sadia karyanya apa sih gitu ya? Karyanya luar biasa loh Mbak. Karyanya apa sih, bicaranya muluk-muluk banget. Mbak cuma tadi menyinggung sedikit tentang polarisasi politik nih Mbak. Gimana juga kan Mbak Sadia memilih untuk tidak berjarak ya, tapi kan juga memilih ada beberapa memilih untuk berjarak. Setidaknya untuk saat ini ya gitu. Tapi kan kemarin kita amati ada beberapa komedian yang kemudian secara terang-terangan gitu kan menunjukkan dukungan ke salah satu kandidat gitu kan, atau menjadi tim ses gitu ya. Gimana sih Mbak melihatnya? Maksudnya itu kan sebetulnya hak juga ya, hak komedian sebagai warga negara gitu, mau kemudian memiliki aspirasi politik gitu ya. Menurut Mbak Dia gimana itu? Apakah kemudian jadi membuat komedi menjadi terlalu politis, atau gimana Mbak dengan pemihakan kepada salah masing-masing kubu tersebut gitu loh? Bagi saya yang terpenting adalah integritas. Artinya keterlibatan dalam proses politik secara langsung, menjadi tim ses atau bahkan secara langsung mencalonkan diri sebagai anggota parlemen dan sebagainya, itu tidak ubahnya saat in one way or another, karena berkesenian yang luhur ini, tanda kutip berkesenian yang luhur ini, banyak orang yang juga tidak ingin menyamakannya dengan proses berpolitik gitu. Dengan proses berpolitik, apalagi bukan proses berpolitik, proses politik praktis jadinya. Iya. Tapi bagi saya sebenarnya kan berada di panggung, menyampaikan aspirasi kita melalui humor, atau berada di tim sukses, menyampaikan aspirasi atau mewakilkan aspirasi masyarakat lewat keterlibatan langsung, itu again bukan sesuatu untuk dinilai benar salah atau baik buruk. Kata kuncinya menurut saya adalah integritas, ya, komitmen kita kepada komitmen dan tanggung jawab kita kepada kesenian kita. Komitmen dan tanggung jawab kita kepada kesenian, dan komitmen dan tanggung jawab kita kepada mereka yang menurut kita ini kita suarakan kayak gitu, sehingga saya kira for as long as karyanya nggak jadi karya pesanan ya. Oke, Mbak, sama mungkin ya tetap konsisten mengkritik apabila kemudian calon yang diusungnya, atau kemudian saat dia menjadi tim sukses dari kampanye calon tersebut misalnya kemudian melakukan hal-hal yang
ya bertentangan secara hukum atau kemudian melanggar prinsip-prinsip demokrasi, ya tentunya harus konsisten untuk dikritik gitu kali Mbak ya, terlepas Harus dari konsisten. dia dulu mendukung Betul. siapa. Oke. Iya. Nah gini Mbak, di luar negeri kan kita melihat beberapa komedian yang kemudian memiliki acara show sendiri ya Mbak ya, ada Ellen DeGeneres, Jimmy Fallon, John Oliver. Di Indonesia juga ada kan yang Tukul Arwana ya Mbak ya, dengan bukan empat mata. Gimana Mbak Sadia mau tertarik mau buat acara show sendiri Mbak, Sadia Show gitu? Gimana Mbak, ada rencana ke situ? Kalau bayangan selalu ada ya. Kalau bayangan waktu kecil saya sebenarnya sudah punya talk show sendiri. Oh ya? Menghadirkan imaginary guest gitu. Iya, menghadirkan imaginary guest yang agak malu untuk disebutkan sekarang ini, dari mulai Tom Cruise, John Bon Jovi sampai apa dulu ya, yang nyanyi Mbop itu Taylor Hansen dan lain sebagainya. Dan bahasa Inggris loh talk show-nya. Luar biasa. Umur berapa tuh Mbak kira-kira tuh punya imaginary talk show? SMP. SMP, SMA lah. Jadi kalau ditanya bahasa Inggrisnya bagus, lumayan. Saya sih hasil belajar dari tokoh-tokoh dunia itu kebetulan. Iya. Saat ini nikmati prosesnya aja. Sekarang ini kalau dibilang ingin punya talk shows, that should be interesting, that should be a super great idea. Pada dasarnya sih prinsipnya adalah salah satu tujuan saya berkomedi juga untuk berdialog, sehingga kalau bikin talk shows dan ngobrol sama orang, baik yang sejalan ataupun yang bertentangan dengan apa yang saya yakini, that should be interesting. Sekarang ini yang sedang dilakukan, sekarang banget ini yang sedang dilakukan adalah project monolog, komedi monolog bersama dengan sindikasi Serikat Pekerja Media dan Kreatif untuk Demokrasi, yang di mana kita membincangkan isu-isu pekerja dan isu-isu pekerja dan pandemi ini dalam format komedi monolog. Tayang setiap Senin. New episode Adlibs ya. Harus dicatat ini ada tiap hari Senin ya Mbak ya. Ada channelnya ya di YouTube. Tiap hari Senin di @Serikat Sindikasi IGTV. Oh di IGTV. Ya, tiap Senin di IGTV @Serikat Sindikasi. Nanti selama weekdays ada di IGTV @Serikat Sindikasi. Dan mulai hari ini mudah-mudahan kalau sempat postingnya, OMG. Mulai hari ini nanti weekdays ada di IGTV-nya Serikat Sindikasi, dan weekend ada di IG saya @sakdia.maruf. Sudah follow. Siap. Nah, tapi tadi menarik ya aktivitas Mbak Sadiah di sindikasi ini ya Mbak ya, karena kan memang pandemi COVID-19 ini kan sangat memukul sektor entertainment ya Mbak ya, termasuk comedy show gitu. Nah, gimana Mbak melihat kesiapan pelaku industri kreatif ini ya, siap nggak siap ya Mbak, dan terutama sekali dikaitkan dengan kira-kira support apa yang diharapkan dari pemerintah Mbak? Persis itu juga yang kami bicarakan. Jadi sudah ada 2 episode, nanti besok Senin akan membincang soal new normal di episode yang ketiga. Jadi salah satunya di episode 2 itu saya bicara tentang bagaimana pelaku industri kreatif, terutama yang freelancer ya, tidak bekerja di media misalnya kayak gitu, tidak bekerja di media, itu harus menyediakan sendiri semua peralatannya. Saya bilang pekerja bisa kehilangan pendengaran, bisa mengalami kerusakan pendengaran kalau setiap hari rekaman sendiri dan lain sebagainya dengan headphone substandar gitu kan. Dengan headphone substandar. Tapi tahukah Anda headphone yang standar stereo noise reduction dan lain sebagainya yang cocok dengan kesehatan kuping Anda itu sama dengan 1 tahun kontrakan kosan teman-teman pekerja kreatif ini. Terus saya melanjutkan dengan bilang, oh ternyata harganya sekian, ya pantas perusahaan lebih sayang aset daripada karyawan gitu. Jadi maksudnya saya kira
saya membaca kemarin artikel dari The Conversation Indonesia yang sangat menarik, yang menyatakan bahwa pendekatan komunikasi terkait pandemi ini adalah partisipasi warga negara sebagai individual, bukan partisipasi warga negara sebagai kolektif yang kemudian didukung oleh jaminan-jaminan sosial dan jaminan kesehatan yang memang merupakan kewajiban negara untuk memberikan. Jadi setiap hari kan kampanye kita harus pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya, which is right gitu. Memang benar harus pakai masker, harus cuci tangan dan lain sebagainya. Tetapi bayangkan bagi pekerja, teman-teman bagi pekerja yang harus menyediakan segala sesuatunya sendiri, karena komunikasinya memang that's your responsibility gitu kan. Kita pakai ini tuh karena bagian dari kita bertanggung jawab, mencegah penyakit, menghormati orang lain, narasinya selalu seperti itu, tanpa ada ruang untuk narasi di mana ada kewajiban negara, ada kewajiban pemilik modal dan lain sebagainya untuk menyediakan segala sesuatunya. Saat ini kita melalui tahapan new normal dan lain sebagainya itu juga banyak yang mengeluh teman-teman pekerja kreatif yang udah semangat nih mau mulai kembali pelan-pelan lah bertahap syuting lagi dan lain sebagainya, juga banyak yang mengeluhkan misalnya ada syarat harus PCR misalnya, harus bukan hanya rapid test misalnya, harus PCR. PCR itu 1 orang 2,5 juta dengan ketidakpastian apakah itu bisa di-charge ke klien atau tidak dan lain sebagainya. Jadi memang kondisinya penuh ketidakpastian dan memaksa kita untuk akhirnya kreatif, namanya pekerja kreatif ya. Memaksa kita untuk kreatif, padahal seharusnya yang demikian juga bisa menjadi sesuatu yang lebih dipikirkan. Kayak misalnya protokol kesehatan physical distancing, kita tentu saja 100% mendukung protokol kesehatan tersebut. Tetapi yang perlu dipikirkan adalah betapa protokol tersebut itu sangat bias usaha formal gitu kan. Sangat bias usaha formal. Saya membayangkan kalau pedagang kaki lima gitu. Saya membayangkan kalau pedagang kaki lima pembelinya harus berjarak 1 meter, beli di abang sebelahnya itu namanya gitu kan. Nggak beli di dia. Iya kan, pedagang kaki lima sebelah-sebelahan gitu, geser 1 meter itu udah beli di abang sebelahnya gitu kan. Terus warteg yang sangat kecil misalnya ya, warteg yang sangat kecil kalau dengan protokol kesehatan yang demikian, berarti 1 kali angkatan misalnya ya, lunch break aja yang jadi peak-nya mereka untuk dapat penghasilan itu hanya bisa 2-3 orang pelanggan saja sekali makan duduk kayak gitu kan. Ini kan bukan Starbucks yang space-nya sedemikian gede. Artinya tidak ada yang salah dari protokol kesehatan tersebut dan kita harus mendukung. Tetapi bagaimana kebijakan itu tidak top down. Ini yang saya pelajari dari artikel Conversation itu juga, dan ketika saya diskusikan dengan teman-teman pekerja memang diiyakan gitu kan, bagaimana kebijakan itu tidak top down, dan juga bagaimana support kepada sektor-sektor informal yang bisa jadi tidak sedemikian mampu gitu untuk memenuhi protokol kesehatan tersebut. Kalau restoran-restoran besar bisa bicara soal kita mengurangi pelanggan sampai 50%, kursinya mengurangi kapasitas sampai 50% karena ini. Tapi kalau warteg mau memberlakukan demikian, misalnya kita ambil contoh warteg lah, kalau warteg mau memberlakukan demikian, itu di atas kertas nggak mungkin itu pengurangan kapasitas 50%, bisa sampai 70% lebih gitu kan. Yang dampaknya nanti trickle down ke mana-mana gitu. Misalnya mereka pengurangan karyawan lah, apalah segala macam yang jadi
jadi lebih jauh. PHK juga masih terus terjadi kalau kita bicara soal kembali ke normal, maksudnya new normal ini adaptasi kebiasaan baru ini sama dengan kita semua mulai produktif, kembali bekerja kayak gitu-gitu. Lah iya kalau yang masih kerja, kalau yang enggak gitu kan. Iya, Mbak, betul. Iya. Nah, kalau misalnya ini Mbak, Mhm. dihubungkan dengan bisnis entertainment itu ya, termasuk comedy show, Mhm. itu kalau untuk lewat online sendiri gimana Mbak? Maksudnya memang selalu akan ada kebutuhan untuk live show ya, maksudnya Iya. di panggung gitu kan, karena pasti sensasinya Heeh. beda ya Mbak ya, kalau ada orangnya langsung Sangat-sangat dengan berbeda ya. tapi apakah Iya. platform online selama ini, at least lah selama pandemi ini masih atau kita masih menerapkan PSBB ini tadi ya, itu cukup membantu para pekerja kreatif ini Mbak, terutama di bidang Eee, entertainment? iya alhamdulillah, Mhm. karena alhamdulillah, kita rame-rame pindah ke online dan lain Mhm sebagainya mhm. dan kita ini kan tadinya, cukup kecil hati karena dianggap non esensial kan. Jadi, non esensial tapi kemudian, bersyukur bahwa, teman-teman, sahabat, mereka yang masih bekerja, masih mempunyai dana lebih dan lain Mhm mhm. sebagainya, hiburan rasanya tidak bisa serta-merta dianggap non Esensial, essentials, betul. apalagi komedi Malah justru mungkin kita heeh. makin butuh hiburan Mbak, stres kan di rumah. Iya. Betul. Mhm. Jadi, ada 2 sebenarnya fungsinya Mhm. sebagai, tension release, Iya. sebagai kalau khusus komedi lah ya, sebagai Mhm. tension release, hiburan, Mhm meredakan mhm ketegangan mhm. Stay at selama home di ya? rumah, tetapi Mhm. juga sebagai katarsis gitu, mewakili suara kita. Betul. Karena, sebagian komedian juga materinya cukup bergeser, bicara soal, topik-topik Pandemi ya? kehidupan selama Iya, pandemi. oke. Saya kira yang perlu digarisbawahi ini, salah satu sering, kita jadikan inside jokes juga ya Mhm mhm. inside jokes juga di antara pekerja seni. Mhm. Jadi begini, dalam setiap, situasi-situasi krisis, Mhm. bencana alam atau, krisis, krisis politik atau misalnya polarisasi dan pemilu dan lain sebagainya kemarin, terutama ya untuk bencana-bencana alam misalnya, pekerja seni itu penyanyi, komedian, dan lain sebagainya Mhm. semuanya, biasanya juga langsung turun bahu-membahu bikin bikin free events, bikin Mhm charity mhm shows, mhm. bikin, sebagainya untuk menolong masyarakat terdampak. Nah, Oke. bagaimana kalau pekerja seninya itu sendiri terdampak kayak gitu kan. Mhm mhm. Pekerja pekerja seninya sendiri itu terdampak karena, saya pernah lihat di Twitter itu sahabat saya seorang stand up comedian Indonesia juga, Mhm mhm. yang bilang gini, sama istrinya, dia tulis di tweet gitu, "Honey, I'm fully booked for next month," gitu. Mhm. Terus istrinya bilang, "Wih, asik." Terus dia Mhm. bilang, "Tapi semuanya charity event," saya bilang. Jadi heeh. Iya, saya kira tidak ada yang salah dengan, seniman dan komedian dan semuanya, tidak ada yang salah, orang itu kontribusi kita semua Iya. merasa peduli, kita terlibat dan lain Heeh heeh. sebagainya. Saya dengan sindikasi itu juga sifatnya untuk penggalangan dana bagi pekerja Oke. terdampak, heeh, Mhm mhm mhm. sifatnya juga penggalangan dana. Tapi yang perlu diingat, eee, kondisi saat ini pekerja seni, pekerja dunia hiburan yang biasanya at the forefront, di Mhm. garis depan penggalangan dana, charity shows dan lain sebagainya itu juga termasuk yang paling Paling terdampak, terdampak, betul Mbak. Mhm. termasuk yang paling terdampak sehingga bentuk perhatiannya seperti apa, kayak Mhm. gitu, bentuk perhatiannya seperti apa. Saya kira prinsip, di dalam Islam bahwa amil zakat berhak menerima Menerima zakat zakat. itu juga amil zakat, jadi yang ngumpulin sumbangan juga berhak, meskipun serba sedikit gitu kan. Amil zakat, berhak menerima zakat itu juga juga menarik untuk diterapkan gitu di masa sekarang ini. Oke. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Mbak, kalau Ya, posisi komedian perempuan dalam industri kreatif dan hiburan di Indonesia gimana nih Mbak? Kita sebetulnya mengenal iya, ya, komedian mhm, perempuan legendaris ya, biasanya waktu itu lewat, mhm, pertunjukan komedi tradisional, apa itu Sri Mulat atau mhm, Lenong gitu ya Mbak ya, kita ada dulu mhm, Pok Nori kan.
Juju gitu, terus kemudian Mm-mm. Nunung ya, dan sekarang saat stand up comedy mulai marak di Indonesia juga kita mengenal beberapa komedian perempuan termasuk ya Mbak Sadiah di sini ya. Tapi kelihatannya masih Mm-mm. belum sebanyak komedian laki-laki kan Mbak ya? Gimana sih Mbak? Apa perempuan kurang lucu? Gimana Mbak? Kalau saya sih saya ngerasa saya Sangat. gimana nih Mbak? Iya, dari jumlah yang jelas sangat Mm-mm. outnumber ya. Oke. Saya pernah menghadiri di Mm-mm. tahun-tahun Mm-mm. lalu 2019 satu Mm-mm. komedi festival, ada 100-an lebih yang Mm-mm. tampil, itu Mm-mm. Mm-mm. komedian perempuannya nggak nyampe 10 gitu. Oke. Nggak nyampe 10. Jadi ya memang demikian, Mm-mm. memang demikian kondisinya. Saya kira juga nature-nya ya, karena apa, komedi, saya pernah ditanya satu jurnalis asing kulit Mhm. putih, maksudnya jurnalis asing. Itu kan, stand up comedy itu kan kita sendiri, Mhm. terus telling people what we think gitu kan. Mhm. Itu very very straightforward, itu sangat tidak Indonesia gitu. Oke. Bagaimana kamu bisa membuatnya menjadi Indonesia kayak Heeh, gitu, heeh. membuatnya menjadi Indonesia. Saya kira pelajarannya adalah ketika stand up comedy aja dianggap tidak Indonesia karena sangat straightforward, itu Mhm. kan Mhm. boro-boro perempuan, tetapi Mhm. boro-boro perempuan gitu Iya, kan, iya. untuk Mhm. bicara Mhm. sendiri, telling people what we think gitu Iya, kan. iya betul Mbak. Mhm. Apalagi kritik sosial dan lain Mhm. Mhm. sebagainya, itu Mhm. menjadi satu kendala, Oke. Kendala satu kendala kultural ya Mbak ya? Mhm. tersendiri. Kendala kendala kultural itu Mhm. pasti, tapi saya Mhm. kira, yang harus diubah tuh mindset-nya ya. Oke. Mindset-nya bahwa perempuan tidak layak, tidak pantas Bicara berbicara di apalagi di depan umum, dan mhm. Mhm. kalau mau nyanyi aja deh, ya nggak juga gitu kan Iya. maksudnya. Mhm. Mhm. Iya, Oke. gitu kira-kira. Oke. Mudah-mudahan sih, ke depannya, saya kira satu lagi Ibu Mhm. Mhm. Amalia, Mhm. seharusnya, dan ini juga yang sangat ingin saya upayakan ke depannya, Mhm. mudah-mudahan dalam waktu dekat, bulan depan ada satu, Mhm. inisiatif kecil-kecilan lah, low budget yang akan saya luncurkan dengan berbagai kendala kultural, termasuk kendala yang paling sederhana tuh, kesulitan keluar rumah karena kewajiban domestik Betul. keluarga, Iya. dan lain sebagainya, atau Mhm. kesulitan keluar rumah karena malam hari Mhm. dan lain Mhm. sebagainya. Mhm. Justru di masa pandemi ini, ketika kita beramai-ramai memindahkan hiburan ke online, Lain. seharusnya ini Iya. Mhm. belum kelihatan, tapi seharusnya itu bisa jadi kesempatan yang luar biasa bagi perempuan, Oke. seharusnya. Iya. Mhm. Mhm. Seharusnya. Mhm. Namun yang kita lihat itu sampai ada artikel yang pernah saya baca yang menyatakan, "Are we going back to the 50s?" gitu. Mmm. Padahal seharusnya yang semuanya serba online, perempuan tidak bisa keluar malam, bisa live dari rumah dan lain sebagainya. Ya pokoknya ini kesempatan banget bagi perempuan, tetapi, Mhm. kenyataannya adalah, ketika mamah bekerja, misalnya ibu atau kakak perempuan atau apa, Mhm. not necessarily yang sudah menikah ya, seorang ibu atau seorang kakak perempuan, seorang, anak perempuan dan lain sebagainya, ketika dia bekerja di luar rumah, kemudian, seluruh keluarga memaklumi dan bisa saling membantu, tetapi Mhm. ketika dia di rumah gitu kan, padahal kan bekerja di rumah. Ketika dia di rumah, itu, secara otomatis misalnya sebagian besar kewajiban-kewajiban domestik itu kembali ke tangan dia. Kalau bicara the 50s itu kan, the feminine mystic itu bagaimana awal-awal dikenali double burden itu kan Mhm. Ibu Amalia. Iya. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi berlarut-larut, Mhm. dan proses-proses negosiasi di dalam keluarga. Kalau saya alhamdulillah, dari awal saya bersyukur punya suami yang champion he for she, dia juga Mhm. Iya, iya. sangat 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 suportif ya, luwes, Mbak, ya? Mhm. Mhm. sangat suportif dan, sangat luwes, Mhm. cover cover kerjaan rumah tangga, Mhm. ngurus Mhm. anak dan Mhm. lain Mhm. sebagainya Mhm. sambil juga beraktivitas sendiri. Mhm. Mhm. Itu
Tapi mudah-mudahan bagi teman-teman yang struggling with this, I'm struggling with that juga kayak gitu. Pada akhirnya kalau dengan anak kan mama di rumah ya mama di rumah gitu. So far so good alhamdulillah, and I'm struggling with this juga. Cuman mudah-mudahan ini juga tidak berlarut-larut, proses negosiasi juga bisa berlangsung dengan baik di masing-masing rumah tangga sehingga memang online opportunities ini seharusnya ini saatnya untuk perempuan. Oh, ya. Halo, Iya, ya? ya, oke betul Mbak. Ya dan saya sebetulnya tuh benar-benar apa ya Mbak ya bukan berharap banyak lah. Saya menikmati sekali, mungkin juga berharap banyak juga sih ya pada komedian-komedian perempuan ini dan termasuk juga untuk stand up comedian gitu ya. Karena isu yang diangkat itu kan lekat dengan permasalahan perempuan ya Mbak ya. Mbak Sadia selama ini selalu mengangkat tentang ya kesetaraan gender ya, diskriminasi atau usaha-usaha untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Ada juga yang secara konsisten menyuarakan gimana destigmatisasi terhadap janda gitu kan Mbak ya. Topik-topik yang mungkin malah itu dijadikan jokes yang agak sedikit objektifikasi perempuan itu ya, kalau misalnya kita bicara janda gitu dan lain, tapi justru di tangan perempuan itu bisa diolah menjadi sebuah kritik yang luar biasa gitu loh, termasuk juga bagaimana Mbak Sadia mengelola identitas Mbak sebagai perempuan Indonesia keturunan Arab misalnya, yang kayaknya dulu nggak pernah gitu kita membayangkan bagaimana identitas itu bisa diperbincangkan sekaligus ditertawakan gitu kan. Seperti itu. Jadi ya saya berharap sekali mudah-mudahan komedian perempuan Indonesia bisa terus menyuarakan masalah-masalah perempuan ini ya Mbak ya, yang dihadapi oleh kaum perempuan Indonesia, dan juga bisa bersinergi dengan pekerja kreatif lain dan juga tentunya teman-teman dari kalangan aktivis yang lain, supaya masalah kekerasan gender ya dan banyak masalah lain yang dihadapi oleh perempuan Indonesia ini bisa bersama-sama kita manage lah ya Mbak ya, menuju ke arah yang lebih baik gitu. Oke Mbak Sadia, terima kasih ya. Betul. Terima kasih banyak waktunya Mbak Sadia di tengah aktivitas di tengah pandemi ya. Berkebun di kota kelahiran. Semoga tetap sehat tentunya, inilah doa yang selalu disampaikan kan kalau di tiap pandemi ya Mbak, di suasana pandemi ini semoga tetap sehat, juga tetap lancar menjalankan aktivitas dan aktivismenya. Sukses juga untuk proyek-proyeknya Mbak, terutama itu tadi yang sindikasi. Terima kasih sekali lagi Mbak, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.